Saya asli dari Sampang. Sampang Oh, ini salah satu kabupaten di Madura, Jawa Timur. oke Ya, oke. Ya, kita beruntung kali ini ketemu kalau saya bilang seorang legenda bisnis kuliner di Perth ya. Karena berapa tahun, Mas? ini sudah berjalan 23 tahun. 23 tahun. Wow, wow, 23 wow. tahun. Sebelum memulai, pastikan owner itu adalah tulang tulang punggungnya. Ya, jadi pekerja itu sebenarnya Melengkapi. melengkapi. Oke. Nah, tantangan terbesar buat saya sampai hari ini itu operasional cost. Kalau ibaratnya kita dulu di Indonesia mendengar kata-kata time is money, di sini benar-benar Benar, itu benar, Pak. ada, Ada ya. ada. Ya, memang Contoh betul. yang sederhana aja, Oke, kita gimana? gaji orang ya 1 jam Nah, per jam kan. ah, Artinya kan per detik, per menit kita gaji orang iya, kan. iya, iya, Kalau iya. seandainya karyawan kita nyuri waktu istilahnya yang rokok Hmm, atau pergi ke toilet, yang namanya manusia iya, iya, iya. itu kan tetap pengeluaran buat Coba kita. keluaran, Nah, ya, ya. jadi benar-benar ada di sini time is money. Selamat siang, Mas Rudi. Selamat siang, Cak Hengki. Panggil Cak ya, kan Iya, orang oke. Surabaya ya. Wong Surabaya, Surabaya. Cak Rudi. Nah, Cak Rudi, ya, aku kenali kan Cak Rudi Bintang. betul. Sakjane jenenge sapa sih? Aslinya saya itu Rudianto. Nah, Oh, karena saya ada usaha warung ini, Bintang, maka saya gabungkan nama saya Rudi Bintang. Tapi sebenarnya kita ada Facebook yang official ya, Bintang hmm, Cafe. Bintang Cafe, ya, Makanya ya, di oke. sana kita ada dua, Ya, official ya, Bintang Cafe sama Rudi Bintang. ya, Ya, oke. Asal mana? saya asli dari Sampang. Sampang Oh, ini salah satu kabupaten di Madura, Jawa Timur. oke, Ya, oke. Ya, kita beruntung kali ini ketemu kalau saya bilang seorang legenda bisnis kuliner di Perth ya. Karena berapa tahun, Mas? ini sudah berjalan 23 tahun. 23 tahun. Wow, wow, 23 wow, wow. tahun. Kayaknya ini merek tertua apa restoran Indonesia di sini ya. Salah satunya ya, Iya, iya. betul. Hebat, 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 hebat. Yang pasti Chef Arnold kelewat. Nah, ini saya no comment karena No kita comment. punya prinsip yang berbeda. Iya, iya, iya. Oke, Karena oke. kalau di sini kita sehebat apapun, fisikal kita masih sangat diutamakan ya sebagai operator. Ya, Mungkin kalau Indonesia, mungkin kita akan berbicara sesuatu yang berbeda kalau kita sebagai pemilih atau kita sebagai head chef, mm-mm. karena di sana mungkin kita bisa punya asisten atau apalah istilahnya. Betul, Tapi di sini kita semuanya hands on ya. betul. Ya, Harus kerja sendiri, tangannya betul, mau kotor. Saya tadi betul, lihat sampai lap-lap meja sendiri betul, juga. Ya, betul. oke. Kalau boleh diceritakan gimana ceritanya sampai ke Australia, sampai Oke, punya bisnis nih gimana? oke. Saya dulu tahun 2003 itu saya lulus dari Edith Cowan University. Oh, Ya, satu fakultas, satu uni sama saya. betul, betul. Ambil Dan apa, Mas? saya jurusan dari Hotel Manajemen sama Wow, Marketing. luar Nah, biasa. sebelum itu saya juga sekolah kuliner di Bentelete, Oke, oke, di oke. Bentelete. Yang edit comment tuh yang Hotel, manajemennya, manajemen, jadi ya sarjana itu ya? betul S1, Oke, S1. S1-nya di situ. Tapi saya sebelum di Edith Cowan, saya di Alexander College di Business Management. Wih, Nah, sekolah terus ya? sekolah terus jadi tuweke nang sekolahan. Cari ini, sekolah rugi tiga itu gas terus. Loh, Mas SMA-nya di mana? Saya SMA Belega di Bangkalan, di Jadi Bangkalan. habis Ke SMA sini pindah ke ya Australia, masuk terus ke college dulu. betul di saya start dari commercial cookery ya, Oh, komersil kukuri. sertifikat 3 setahun. Habis itu saya ke Alexander College 2 tahun. Oke, Terus karena ini ada kerjasama dengan Edith Cowan, ya, saya ya. setahunnya di Edith Cowan untuk komplit untuk melengkapi sarjana saya. Jadi benar-benar ini
pengusaha restoran yang backgroundnya memang kuat di ini ya, di kuliner, di marketing ya. Kalau bilang kuat mungkin tidak juga ya. Cuma saya Tapi sesuai. sesuai betul. Tapi saya lebih banyak ditopang oleh harian pengalaman ya. Sambil lalu kita berbisnis, tapi banyak sekali sampai hari ini kita ini masih banyak belajar. Saya mau minta pesan dari Mas Rudi ya. Yang pertama adalah untuk mereka-mereka yang akan memulai bisnis di sini di Australia. Oke. Apa kira-kira pesannya? Mungkin sekali lagi saya hanya berbicara berdasarkan pengalaman. Ya, Kalau kita mau melakukan usaha, terutama kuliner atau makanan, apalagi yang sifatnya etnik, yang spesifik produk, misalnya seperti saya ini kan Indonesian food, Ya. sangat etnik kan. Ya. Nah, menurut saya sebagai owner ke depannya, sebelum memulai pastikan owner itu adalah tulang punggungnya. Ya. Jadi pekerja itu sebenarnya melengkapi. Oke. Melengkapi. Jadi pastikan dari awal kita itu yang mengerti betul. Misalnya kalau restoran ini tulang punggungnya kan tukang masak. Ya. Jadi pastikan ownernya itu mengerti betul standar masakan, terutama aturan di Australia seperti apa. Nah, yang kedua, menurut saya juga pastikan kita ini kalau di Australia aturan itu aturan perizinan itu mudah ya untuk kita dapatkan selama kita bisa melengkapi. Tapi setelah izin itu keluar, bisa nggak kita itu membuat aturan itu tetap berdiri yang kita pegang. Misalnya dari Departemen Kesehatan, dari Departemen Keimigrasian, karena student itu sekarang ini 24 jam maksimal bisa kerja. Terus dari fair work kan begitu kan. Sekarang minimum wages itu 24,95. Anggaplah 25. Jadi jamnya dibatasin, bayarannya juga diatur. Ya kan. Kalau izin restoran ini kebersihan segala macam tiap berapa lama diperiksa, 6 bulan sekali dan random, nggak ada appointment, nggak ada negosiasi. Mungkin Cak Engki juga pernah melihat di sini kalau kena denda seperti apa, sampai ada yang 500 juta uang kita ya. Oke. Ya, itu memang tantangan yang kita harus hadapi ya di sini. Mas, tantangan terbesar bikin bisnis di sini apa, Mas? Sebenarnya jangan berbicara tantangan dalam bentuk yang sifatnya keuangan ya. Saya kira semua orang punya uang. Nah, amin. Saya ngomong apa adanya karena saya benar-benar start dari nol kan begitu kan. Dibandingkan orang-orang waktu itu, saya kira orang banyak sekali yang memiliki kemampuan untuk berbisnis. Tapi nggak semua orang mau melangkah ke arah bisnis ini. Nah, tantangan terbesar buat saya sampai hari ini itu operasional cost. Dari segala-galanya operasional. Kita bicara food cost-nya juga. Food cost, labor cost, sama fixed cost-nya. Sama sebagian kalau kita memang punya budget untuk marketing. Jadi yang saya tahu, tadi sempat disinggung juga kalau di Indonesia kan kita bisa hire manager. Betul. Saya juga punya pengalaman bisnis di Indonesia, kita hire manager. Tapi menurut pengalaman saya di sini, kalau skala bisnisnya belum gede banget, susah ya. Tapi ini saya salut bahwa Mas Rudi dan istri bisa memanage ini dengan baik, 23 tahun, luar biasa. Ya kan? Ya. Kalau menurut Mas Rudi sendiri, kunci atau apa yang menjadi kira-kira kekuatannya sehingga bisa sampai 23 tahun ini? Menurut saya saya berbicara berdasarkan pengalaman saja ya. Nah, karena kalau dari teori saya kira ada baiknya juga kita bawa ke sana. Tapi yang paling penting pengalaman ini bagaimana kita adaptasi dengan
situasi per hari. Gimana itu? Misalnya begini, sekarang ini yang menjadi tantangan utama itu sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa pos yang memang nggak bisa kita Tekan ya. tekan karena memang disitulah government punya regulation yang kita harus follow. Ya. Misalnya gaji, Ya. terus super, Ya. terus rent atau sewa, Ya. terus food cost, Ya. terus banyak hal-hal lain. Kalau seperti gedung ini ada istilahnya Strata, itu ya. strata Ya, yang ya, kita ya. bayar tiap Oke. 3 bulan. Betul. Belum air, belum gas, belum asuransi. Jadi kalau kita breakdown, mungkin kita sedikit pusing. Jadi artinya memanage dan memonitor cost itu menjadi sesuatu yang prioritas ya. Betul. Maka untuk level saya ini, kalau masih pendapatan masih berkisar antara 2 sampai 3 juta dolar ya, menurut saya masih owner operator ya. Owner operator. Owner Ya, operator. setuju. Karena di sana kelihatan kalau dilihat dari mata uang kita besar, tapi sebenarnya di sini Cost-nya besar. cost-nya itu yang benar-benar kita tekan. Jadi prinsip dasar untuk nekan cost itu ya kehadiran fisik saya. Ya. Nah, saya di sini kerja 7 hari. 7 hari ya? 7 hari. Tadi kita udah singgung kerja keras, kerja sendiri di sini ya, kalau bisnis kita belum gede banget. Jadi kayaknya memang itu menjadi satu resep ya untuk bisa sukses di sini. Betul-betul kita harus on hand ya. Betul. Masuk ke bisnisnya, lalu ya kita turun tangan. Betul. Karena seperti yang saya bilang ke Cak Hengki tadi, cost ini yang tinggi. Jadi kalau ibaratnya kita dulu di Indonesia mendengar kata-kata time is money, di sini benar-benar itu ada. Ada ya. Ada. Ya, memang contoh betul. Yang sederhana aja. Oke, kita gaji orang ya 1 jam per jam kan. Artinya kan per detik, per menit kita gaji orang. Iya. Kalau seandainya karyawan kita nyuri waktu istilahnya yang rokok atau pergi ke toilet, yang namanya manusia. Iya. Itu kan tetap pengeluaran buat kita. Nah, jadi benar-benar ada di sini time is money. Terima kasih sekali pencerahannya. Semoga ini bisa memberikan inspirasi ke teman-teman, baik yang ada di sini maupun yang akan datang ke sini. Yang pasti bahwa Australia itu peluangnya besar, tapi tantangannya juga lebih besar lagi. Betul. Ya, kita harus kerja keras, kerja cerdas, sehingga bisa sukses seperti Mas Rudi di sini. Amin untuk semuanya. Ya, terima kasih Mas. Oke. Iya.